Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto PCT Channel, kawan-kawanku. Ini pagi Jakarta adem guys, alamin. Dan di sana langitnya ada mendung-mendung, kecenderungan nanti insya Allah akan hujan kembali. Dan apa yang terjadi kawan-kawanku di pagi hari ini? Jalanannya udah basah-basah ya. Wow, jalannya basah-basah. Dan orang pada menikmati tidur pagi. Alhamdulillah saya udah bangun, cuman ini guys, saya merasa agak sedikit munek-munek tadi itu. Tadi saya tuh mencoba lagi untuk belajar berpuasa, cuman tadi sedikit mepet saya sahurnya, jadi agak buru-buru gitu. Terus saya tadi sahur menggunakan protein campuran tadi kambing dan sapi. Terus kan lumayan agak banyak, saya kasih toge gitu. Mungkin karena terlalu terburu-buru dan terlalu mepet, kok saya merasa pengkurap gitu guys. Nah, moga-moga saya mampu nanti seharian bisa menyelesaikan saum ini sebagai ranah untuk belajar sehat, belajar menahan makan, menahan nafsu untuk tidak makan gitu ya teman-teman. Nah, cuma kok saya merasa agak itu, dan makanya saya dari tadi duduk di luar setelah saya ngedit video saya di YouTube kemarin. Saya kasih thumbnail, saya kasih tag gitu ya. Itu triki saya belajar untuk nge-YouTube teman-teman. Dan akhirnya saya duduk di depan sambil juga ngonten lagi. Tadi duduk saya bercerita mengenai mimpi dan hal-hal pengalaman yang pernah saya alami dalam perjalanan kehidupan saya teman-teman. Nah, sambil duduk saya sambil menghirup udara atau oksigen, karena Jakarta ini lagi bagus-bagusnya, habis hujan, jadi pagi-pagi belum banyak polusi ya, minimal, terus bisa segar gitu. Akhirnya duduk sini sambil ada di bawah tanaman saya ini. Alhamdulillah nih kayaknya mau bagus ini, karena yang kalau kelihatan buluk saya potong-potongin dan mereka pada numbuh nih teman-teman. Terus ada sirih gading segala macam yang baru saya juga proses belajar nanam lagi gitu. Saya terus belajar nafas teman-teman, saya nafas panjang, nafas dalam gitu ya. Sambil menikmati kehijauan ini. Ini saya senang sekali dengan hijaunya nih teman-teman, ngerembuyuk gitu. Nah ini, terus ini ada melon yang cuma saya lempar bijinya, ternyata dia bertumbuh dan itu pada berbunga. Biasanya berbunga sampai gitu loh, luar biasa ya caranya Allah. Kalau saya lempar aja ibaratnya itu bertumbuh. Nah, lihat tuh, ada jeruk, ada apa gitu. Tapi yang luar biasa memang ini yang apa ya, kelihatan ngerembuyuk itu apa ya, wow itu udah menjalar teman-teman ini. Dan saya terus berusaha untuk menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, dan alhamdulillah dikit-dikit udah mulai terkendali dan teman-teman, kawan-kawanku semua mulai terkendali ininya, apa namanya, rasanya udah rasa mualnya. Moga-moga bisa sembuh, karena saya ini sebenarnya dulu memiliki asam lambung atau emah lah kayak gitu. Biasanya saya segera minum lemon, cuman karena sekarang posisinya lagi puasa ya saya nggak minum teman-teman. Dan saya dulu parah karena pola hidup saya yang nggak tepat. Saya dulu sering awal mulanya tuh saya zaman SMP, saya sering puasa. Menurut saya karena menjalankan puasa itu ibadah, saya sering sekali puasa Senin Kamis zaman dulu teman-teman. Sambil terus ngatur napas panjang ya, supaya oksigen lebih banyak ke badan saya dan insya Allah bisa menetralisir gitu ya. Nah, saya waktu dulu saum itu jadi habit, cuman habitnya ada yang nggak tepat. Saya sering sahur itu sering puasa tapi tidak sahur. Salah tadi, mohon maaf, keseleo lidah. Puasa sering nggak sahur, terus pada saat nggak puasa saya sekolah itu nggak jarang sarapan, terus pulangnya sore, jadi pola hidup, pola makannya yang nggak beres. Ujung-ujungnya setelah saya menuju dewasa, menuju zaman SMA, saya kerja, itu sering banget saya yang namanya kerokan. Setelah kesini saya paham kalau orang
sering kerokan, itu sebenarnya ada problem di lambungnya. Nah, terus gimana cara ngobatinnya? Saya dapat pencerahan dari salah satu kawan saya kerja di Andri Wongso dengan siapa sih ya? Dia Chinese, dia mengatakan coba deh minum lemon gitu. Terus saya waktu itu dikasih, saya sih nyobain, itu seharian mulut saya asem guys. Saya nggak pernah makan lemon, dan dikasih saya coba cuman itu aja gitu, terus rasanya mulut saya asem. Saya coba pelajari apa sih bagusnya lemon. Ternyata lemon itu bisa membantu menyembuhkan lambung ya. Jadi teman-teman, tapi ini referensi pengalaman saya. Kalau mungkin di teman-teman ada yang nggak pas ya hati-hati. Kalau belum mampu ya jangan main hajar-hajar aja teman-teman. Sesuatu pasti kudu disesuaikan dengan badan masing-masing gitu ya teman-teman. Akhirnya saya seringlah minum lemon. Alhamdulillah. Terus pola makannya dibenerin. Akhirnya alhamdulillah aman. Dan bisa cenderung dibilang saya udah jarang banget yang namanya kerokan, terus merasa badan gak enak. Nah itu teman-teman pengalaman saya dulu. Terus selanjutnya ya tentu di semakin bertambahnya usia, satu hal yang harus saya jalankan adalah saya harus banyak bergerak, menjaga pola makan, pola istirahat. Saya biasa tidur jam 8, bangun jam 3, bahkan kadang-kadang jam 2 gitu ya. Tapi biasanya itu udah habit saya, dan makan sekarang sudah mulai lagi bertambah. Bukan cuma konsumsi lemon, tapi cenderung saya menyetop nasi. Makan nasi itu sekali 2 kali. Tapi belum 100%, karena kadang-kadang masih pengen kan, namanya manusia. Tapi cenderung saya sudah sangat-sangat mengurangi. Sehari 2 hari, berhari-hari saya nggak makan, tapi sekali saya makan kayak gitu. Makan pun juga sekali atau maksimal 2 kali gitu. Ya tergantung juga sih sebenarnya. Terus satu lagi, dan ini proses belajar saya lah kembali ya teman-teman. Saya ini sekarang belajar lagi untuk berpuasa Daud, karena untuk menjaga ini biar tidak gendut. Kadang walaupun nggak makan nasi, tapi ya masih makan ngemil, makan something gitu kan, lama-lama ya banyak juga asupannya yang melebihi keperluan badan. Sedangkan metabolisme orang yang makin dewasa tentunya udah makin turun ya teman-teman. Jadi ujung-ujungnya cuma numpuk jadi sampah di badan yang jadi lemak, bikin gendut. Sedangkan pergerakannya, pembakarannya kurang maksimal karena apa ya? Ya geraknya kurang. Makanya sekarang alon-alon ya di salah satu konten video saya menantang diri saya setiap hari untuk bergerak 10 menit gitu teman-teman. Jadi teman-teman, pokoknya hidup ini terus belajar, terus sinau. Selagi masih nyawa di kandung badan, kita terus belajar, gaspol, dan ayo kita belajar menebar kebaikan dan manfaat, karena insya Allah itu semua akan jadi magnet rezeki buat kita. Jangan lupa, rezeki itu tidak datang hanya dengan kita bekerja habis-habisan, pokoknya maksimalkan kalau perlu 24 jam, tidak. Saya tidak arahnya tidak ke sana. Yang saya ambil, yang saya pilih, justru saya ingin belajar seperti sahabat-sahabat Rasulullah, yang bagaimana beliau ya saat bekerja ya bekerja, waktunya bekerja ya bekerja, tapi nggak harus kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, ibaratnya kayak gitu. Bekerjalah sekadarnya sesuai dengan haknya gitu, bukan berarti santai-santai juga gitu, tapi bekerja maksimalkan sesuai jamnya. Terus jangan berlebihan juga. Kalau berlebihan justru badan kita yang kena. Karena saya yakin justru keseimbangan harus dijaga. Saya merhatikan bagaimana sahabat Nabi itu kok bisa ya, mereka kesannya ya udah siang itu untuk bekerja dan ada ibadahnya juga, tapi kalau untuk malam ya istirahat dan beribadah juga gitu. Jadi nggak ada cenderungan bahwa mereka lembur 24 jam, enggak. Karena di porsinya dibagi-bagi sesuai rule of the game-nya, supaya apa, terjadi keseimbangan. Kalau malam tetap bekerja, fisiknya bakal kena teman-teman, mentalnya bagaimana. Rasulullah bagaimana? Beliau malam tidur cepat, bangun sepertiga, beribadah ke Allah luar biasa. Yang terjadi apa? Mentalnya sehat. Healthy mental ini penting sekali, bisa mempengaruhi fisiknya luar biasa. Beliau gagah luar biasa badannya, tapi beliau juga jadi seorang triliuner. Kok bisa?
kerja nggak harus mati-matian sampai pagi, karena caranya berbeda. Kita juga menggunakan konsep ketuhanan bahwa rezeki bisa datang ke kita dengan cara jadi salah satunya kita menebar manfaat kebaikan, insya Allah itu jadi magnet datangnya rezeki. Nah, itulah cara-cara yang kadang-kadang kok beda ya dengan ajaran pada umumnya, Bu. Kita harus kerja keras. Kerja keras di sini mungkin konsepnya berbeda. Nah, itu kah teman-teman. Satu masih belajar, saya coba cara yang diajarkan itu untuk coba saya praktekkan in daily life saya. Maka saya memilih jadi seorang entrepreneur, dan terus gimana cara salah satunya tadi ya, membetulkan pola hidup, pola makan, salah satunya gimana memperbaiki kalau pada saat kondisi lagi seperti ini agak munek-munek. Ya, terus hidup oksigen aja guys. Oke, lanjut next video, kita bergerak 10 menit nanti ya.